Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kita akan kembali mengomentari video Dita Paragi yang berjudul Debat Perang Sunni versus Syiah, Ustadz Khalid versus Ustadz Basalamah. Jadi guys, ini sebenarnya Ustadz Khalid nih dan Basalamah adalah satu orang ya. Jadi nama lengkapnya adalah Ustadz Khalid Basalamah. Cuma Paragi memang absurd nih guys orangnya, ya kan? Dia sengaja bahkan ya nggak puas ya memperseterukan antara ulama sama ulama, bahkan satu orang ulama pun diperseterukan dia gitu kan. Memang Paragi absurd gitu. Coba ada bayangkan ya, Ustadz Khalid ya diambil dua foto yang berbeda. Satu Ustadz Khalid yang tidak pakai kacamata, yang satu Ustadz Khalid yang pakai kacamata. Coba bayangkan, ya kan? Lalu debat Sunni Syiah lagi, anda bayangkan bu. Ustadz Khalid ini kan bukan Syiah gitu kan, nggak ada hubungan sama Syiah gitu. Nah, itu lah guys ya. Ini lagi memang parah, ini absurd. Nah itu makanya kita akan komentari guys. Halo semua, selamat datang dalam perdebatan akbar antara Khalid dengan Basalamah mengenai perang antara Sunni dan Syiah. Di sudut kiri kita mempunyai Ustadz Khalid, dan di sudut kanan kita mempunyai Ustadz Basalamah. Link video sumber akan kami tampilkan di bawah cuplikan untuk teman-teman yang ingin melihat full videonya. Oke, kita mulai aja ya. Dan hampir semua Syiah sepakat Al-Quran itu, kalau saya katakan semuanya sepakat, Quran kita ini kurang. Mereka tidak mengatakan tidak ada 19 juz yang tersembunyi. Tapi kalau Anda bergabung sama orang-orang Syiah dan mengatakan saya melihat Syiah itu begini, katanya Quran kurang, dia bilang tidak. Umumnya karena mereka masih menggunakan sistem taqiyah. Wah, luar biasa. Ustadz Khalid membuka serangan dengan mengatakan bahwa Syiah masih menggunakan sistem taqiyah. Buat teman-teman yang belum tahu, taqiyah itu artinya berdusta. Jadi, Ustadz Khalid berkata bahwa Syiah masih menggunakan sistem berdusta. Mari kita lihat bagaimana Ustadz Basalamah memberikan respon atas serangan Ustadz Khalid. Anda pernah dengar bahwa dusta yang dibolehkan Rasulullah SAW ada dua, yaitu mengatakan istrinya cantik padahal tidak, dan mengatakan masakan sang istri enak padahal tidak. Benarkah Ustaz? Adakah dalilnya? Bukan dua, tiga dibolehkan dusta dalam Islam. Dalam peperangan, kalau musuh tangkap, antum ditawan lalu ditanya berapa jumlah pasukan Islam? 1 juta. Padahal sebenarnya cuma 1000. Jadi gini ya, apalagi nggak paham ini ya, kita terangkan ya. Dusta itu ada dua macam, ya. Yang dilarang dengan yang tidak dilarang, ya. Yang dilaranglah dusta yang dilakukan tanpa sebab kebaikan. Karena jangan salah, dusta juga ada kebaikan di dalamnya. Ya, jadi nggak semua dusta tuh harus dilakukan, tapi ada juga dusta yang harusnya nggak dilakukan. Apa yang harus dilakukan, ada juga dusta yang tidak boleh dilakukan. Jadi kayak si Ahe tadi ya harusnya mereka jujur bahwa memang tidak berdusta. Jadi banyak kalau gitu munafik guys. Kenapa? Karena gini ya, umat Islam juga nggak tahu kalau mereka tuh mengalahkan darah Islam, umat Islam. Kita tahunya mereka tuh sama kayak gini guys ya. Kayak misalnya anggaplah kayak tahun 65. Mereka sebenarnya merencanakan pembunuhan 6 jenderal, tapi ketika ditanya mereka bilang enggak gitu kan. Enggak ada kok. Nah, sehingga kita lengah dan terjadilah hal itu. Sama seperti ini. Jadi kita tuh ragu-ragu benar nggak mereka begini, karena mereka takiyahi dusta. Padahal mereka begitu. Nah, itu sehingga kita tuh pun jadi ketipu. Jadi kita tuh anggap mereka nggak sesat, sehingga kita tuh bahkan ada umat-umat kita tuh yang nggak tahu kalau mereka tuh sesat karena mereka tidak mengakui itu. Akhirnya banyak yang tergoda masuk Syiah, atau banyak yang nggak sadar sehingga ketika mereka menerapkan hal itu bahwa darah Islam halal ya sudah terlambat, karena nggak ada semuanya tuh nggak tahu kalau mereka tuh dusta. Mereka kira kita kira mereka tuh adalah jujur. Itu dusta yang berbahaya. Nah, tapi kalau dusta ini ini adalah untuk kebaikan, untuk melabui musuh. Ingat ya, melabui musuh dalam artian memang musuh, memang kondisi berperang. Ingat ya, kondisi berperang. Jadi misalnya musuh menangkap kita sebagai tawanan, untuk kita kelabui musuh.
Ingat ya, kelebih musuh loh, bukan yang bukan musuh. Nah, jadi berapa jumlah pasukan kalian? Yang harusnya adanya 1.000, kita katakan 10.000. Itu masalah, bagus malah untuk strategi perang. Tapi ini ya, Syiah ini tidak dalam perang dengan Sunni. Itu fatalnya guys, ya kan? Kalau mereka memang perang, oke. Mereka bohong begitu, oke. Kita memang perang nih. Tapi kan Sunni Asia tidak berperang, guys. Tidak sedang berperang. Gitu loh. Jadi ketika tidak sedang berperang, nggak boleh melakukan seperti itu. Kecuali memang berperang gitu kan. Berarti namanya strategi. Nah ini kan berarti munafik namanya. Diam-diam nusuk gitu guys. Kalau dalam perang ya, nusuk itu wajar. Diam-diam nusuk. Kalau dalam perang, kita tahu tuh musuh. Ada yang seperti itu musuh. Tapi kayak ini kita anggap dia itu bukan musuh, hanya sesat saja. Tapi mereka melakukan kebohongan seperti ini yang berbahaya. Kita anggap mereka tuh ya bukan musuh, hanya sesat. Tentu kita nggak bakal nyangka kalau bagi mereka adalah kita halal gitu kan, karena mereka tidak mengakuinya. Padahal mereka melakukan dari kita, itu berbahaya guys. Jadi kalau musuh jelas nggak apa-apa, bang perang oke. Tapi ini kan dalam perang. Setelah yang bisa rusak kalau bersama ini kan dalam hal perang, berbohong dalam hal ketika perang itu guys. Atau ketika Nabi berbohong pada istrinya agar istrinya tuh tidak marah, atau agar istrinya tuh adalah agar senang pada Nabi. Nggak masalah gitu, kamu cantik, kamu apa gitu kan, nggak masalah di situ. Kecuali misalnya kayak istrinya misalnya mencuri lalu dikatakan kamu baik, itu baik kan salah karena tidak mendidik guys. Jadi kalau istrinya melakukan kesalahan, harusnya dia tuh nasihatin, kamu salah, jujur di situ harusnya. Tapi kalau masalah cantik kan, kamu cantik tuh kan kesalahan, jelek kan bukan kesalahan. Nah itu nggak apa-apa guys. Nah, jadi sebenarnya tipe poinnya di sini ya. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki dua orang yang sedang bertengkar. Si A, si B sama lagi bertengkar, lalu kita datang kepada si A. Sebenarnya si B itu merasa bersalah. Cuma dia lebih tua, dia nggak mau mulai minta maaf. Padahal si B nggak bilang itu. Ini dibolehkan islah dzatu bayin namanya, memperbaiki dua orang. Yang ketiga, pujian suami istri satu sama yang lain. Jadi bukan cuma istri, suami juga begitu. Ini semua sampaikan soal ini adalah berhubungan dengan bohong demi kebaikan. Bukan kayak tadi, Syiah itu tidak senang berbohong demi kebaikan. Dia menyembunyikan sesuatu yang berbahaya. Ibaratnya gini loh, Anda mau ngasah pisau untuk bunuh teman Anda atau orang yang tetangga Anda lah ya. Karena Syiah ini anggaplah dia tidak berteman dengan Sunni. Ada juga berteman gitu kan. Nah, jadi anggaplah ada hendak menyiapkan pisau untuk bunuh tetangga atau teman Anda. Tapi ada mengatakan tidak, saya tidak menyiapkan pisau, itu kan bahaya gitu. Nah itu kebohongan tidak dibolehkan, paham ya? Untuk ngasah pisau saja nggak boleh, apalagi sampai bohong tuh itu gitu kan. Nah, mereka mengasah pisau aja untuk bunuh tetangga atau temannya itu nggak boleh, apalagi mereka sampai berbohong, menyembunyikan fakta itu, sehingga orang itu lengah dan akhirnya mereka terbunuh guys, gitu loh logikanya. Nah ini kan berdusta gitu kan. Wah, semakin seru saudara-saudara. Ustadz Basalamah membalas serangan Ustadz Khalid dengan berkata bahwa umat Islam boleh berdusta dalam 3 hal. Jadi, dengan demikian, serangan Ustadz Khalid sudah dipatahkan. Selain itu, hal ini berarti kebohongan Ustadz Khalid juga dibongkar oleh Ustadz Basalamah. Dia tanpa lagi nggak ngerti hal ini itu kan, ya kan? Ustadz Khalid Basalamah dalam sisi pertama tadi menyebutkan kebohongan yang berbeda dengan sisi kedua. Maka tanpa ini belajar bahwa ini adalah 2 kebohongan yang berbeda. Jangan disamakan itu loh. Masa ngerti sih? Makanya ngaji yang benar tanpa lagi. Dia tuh tidak menyamakan semua dusta, beda. Misal tadi saya ulang lagi ya, saya berdusta kepada tetangga atau teman saya yang mengatakan saya tidak akan membunuh Anda kok. Enggak, saya tidak sedang mengasah pisau untuk membunuh Anda. Faktanya saya mengasah pisau untuk bunuh mereka guys. Nah itu bohong, nggak boleh. Tapi misalnya gini nih, misalnya Tamparagi yang tadi itu mengasah pisau untuk bunuh tetangganya itu, tiba-tiba nyari tetangganya, mana tetangga itu, mana. Ini kita tahu nih, saya tahu nih, ini Tamparagi mau bunuh tetangga saya nih, karena saya tahu dia tadi kan, dia dusta kan, tadi dia dusta nih kan, dia bilang nggak ngasah pisau untuk membunuh tetangga atau teman-temannya, atau teman saya juga, tetangga saya juga.
Nah, ya kan saya tahu itu dia sedang dusta. Dan ini buktinya, dia bawa pisau itu. Meskipun saya tidak nanya sama dia pisau itu apa, saya tahu nih orang nih betul kan feeling saya kan? Betul. Ini orang ini membunuh nih. Karena saya nampak buktinya. Nah, apakah saya kata, oh di situ disembunyi? Enggak, berarti kalau kasih gitu berarti saya kasih dia kesempatan untuk membunuh teman dan tetangganya nggak bersalah. Udah dibohongi dia, mau dibunuh dia lagi. Masa saya bantu? Coba. Dia bohong sama teman tetangganya, mengatakan saya mengasah pisau nih untuk bunuh kalian. Tidak, nggak ada pisau yang saya sah untuk bunuh kalian, nggak ada pisau itu, nggak ada. Tapi faktanya dia melakukan. Lalu saya bantu dia. Tambah lagi, itu mereka di situ. Ya enggak, kita harus bohong di sini. Ini orang enak bener ini, udah dustai teman tetangganya, mau bunuh mereka pula. Nah, kita bohong. Tambah lagi, saya melihat mereka ke sana, cepat kejar, sebelum mereka pergi jauh. Akhirnya pergi situ, ini orang selamat. Itu guys, itu berbohong yang bakal harus kita lakukan. Dusta yang boleh dan harus dilakukan. Salah kalau kita jujur di situ. Apalagi ini mereka di sini. Sudah tahu kita dia membunuh orang ini ya. Jadi udahlah dia dustai orang ini, membunuh mereka pula, kita bantu pula. Jadi itu adalah orang-orang yang mamah bodoh ya. Membantu orang yang hendak bunuh lain, lalu dia dusta pula. Itu fatalnya. Nah, itu nggak boleh. Tapi yang justru yang saya lakukan tadi dusta itu boleh. Untuk mengatakan bahwa mereka sana loh, coba kamu kejar, itu harus salah kan, bukan boleh lagi. Nah, tapi kalau dia nggak boleh dusta tadi itu guys, yang mengatakan tidak ada saya ngasih pisau untuk bunuh kalian, nggak ada. Itu logikanya guys. Karena bukan hanya Syiah yang masih menggunakan sistem takiyah, tetapi semua umat Islam masih menggunakan sistem takiyah. Mari kita lihat apa Takiyah itu dibedakan ya, bukan semua takiyah itu nggak boleh, ada yang boleh dan bahkan harus dilakukan. Makanya kita harus belajar ya, dia nggak tahu apa itu dusta gitu kan, nggak ngerti apaan dia apa itu dusta, susah dia orang ngomongnya kan. yang akan dikatakan oleh Ustadz Khalid yang sudah ketahuan sedang berdusta. Coba lihat apa yang terjadi pada saat Syiah sudah mulai berkuasa. Anda harus paham ya, orang-orang Syiah menganggap Anda semuanya ahli sunnah kafir. Dalahnya halal. Mau lihat buktinya? Apa yang mereka lakukan di Irak? Mereka menggantung Saddam, membunuh umat Islam ribuan di Irak. Semua yang berpaham Sunni dihancurin, dibunuh. Dan bukan cuma dibunuh, masjidnya dirusak. Coba kita balik kasusnya. Adakah orang Sunni yang membakar masjidnya orang Syiah? Adakah orang Sunni yang memukul orang Syiah? Gak pernah. Kecuali kalau dia diserang ya, gak pernah. Tetangga di Madinah itu, saya tahu 7 tahun saya tinggal di Madinah, ada penduduk asli Madinah yang orang-orang Syiah, gak pernah digangguin tuh. Sama pemerintah Saudi dikasih warga negara, dikasih fasilitas, coba didakwai. Tapi kalau orang Syiah berbeda. Kapan mereka berkuasa pastikan darah antum halal? Kapan mereka berkuasa pastikan darah antum halal? Ingat ya, kalau ngomong kapan mereka berkuasa, berarti yang melakukannya bukan lagi umatnya, tapi sudah penguasanya. Makanya tadi kan yang bicara adalah penguasa Iran, ya, penguasa di Suriah. Penguasanya bukan lagi umatnya, udah main penguasa karena mereka punya kekuasaan. Nah itu poin yang harus diketahui guys gitu loh. Emang sudah begitu. Di Irak itu bukti. Di Syria itu 225.000 orang Sunni dibunuh karena mereka anggap itu ibadah. Karena mereka anggap itu ibadah. Jadi ini berbahaya, pemahaman dari mana ini Islam, dari mana ini? Gitu kan? Nggak ada Islam. Wah, luar biasa saudara-saudara. Ustadz Khalid menunjukkan betapa jahatnya orang-orang Syiah. Ketika mereka berkuasa, mereka akan membantai orang-orang yang tidak seagama, karena orang-orang Syiah menganggap hal itu adalah ibadah. Ibadah macam apa yang dilakukan dengan cara membunuh orang yang tidak seagama? Biadab dan jahat sekali. Kali ini saya setuju dengan Ustadz Khalid. Agama yang mengajarkan untuk beribadah dengan berperang melawan orang-orang yang tidak seagama adalah ajaran yang jahat dan biadab. Untungnya, menurut Ustadz Khalid, orang-orang Islam tidak ada yang seperti itu. Tidak ada orang-orang Islam yang menganggap bahwa membunuh orang-orang yang tidak seagama adalah ibadah. Mari kita dengar
Bagaimana Ustadz Basalamah menangkis serangan Ustadz Khalid? Yang sekarang tadi adalah pemerintahnya, ya, bukan umatnya. Ini dilakukan oleh sistem pemerintah, ya. Nah, kalau ada umat melakukan, itu adalah oknum, bukan general, ingat ya. Syiah itu melakukannya general, bukan satu dua orang. Kalau Islam, ya, itu yang sesat itu ada, tapi nggak general, hanya satu orang sesat. Tapi kalau Syiah meyakini semuanya, guys, paham ya? Meyakini, semuanya meyakini. Jadi sudah sistemis kalau Syiah itu. Kalau kita tidak, hanya oknum saja, kayak pelaku bom diri gitu kan, hanya oknum. Kalau Syiah memang semuanya gitu kan logikanya. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan kalau tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi kota kafir. Jangan dilupakan sejarah itu. Awalnya dari jihad. Banyak orang subhanallah menganggap takut kalau Oke, saya akan terangkan ya. Makanya Anda paham sama sekali dia. Gini, Islam dikembangkan dengan pedang dan dakwah. Artinya, ya ada momen-momen di mana pedang harus digunakan, ada momen ketika dakwah yang digunakan. Ingat ya. Jadi nggak sepanjang waktu berlaku. Kayak sekarang nih, masa damai. Ada nggak Islam dikembangkan pedang? Nggak ada. Dulu ketika zaman Rasulullah itu zaman chaos ya. Anda tahu dulu berdiri dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Roma, bahkan Romanya terbagi dua segini besarnya. Ada Roma di barat dan timur, dan juga ada kerajaan besar yang lain tuh yaitu kerajaan Persia, Sasanian Empire dari Iran gitu kan, Persia. Nah, penyembah api, ya kan. Nah itu mereka belum lomba untuk ekspansi, ya, Romawi dan Persia belum lomba untuk ekspansi dan mengancam daerah-daerah dari kaum muslimin. Nah, yang berlaku waktu itu adalah perang, zaman perang. Ingat, zaman itu tidak ada PBB, belum ada PBB. Sedangkan sekarang aja ada PBB. PBB nggak bisa mencegah perang, nggak bisa mencegah Rusia menyerang Ukraina, nggak bisa mencegah Israel menyerang Palestina, nggak bisa mencegah yang lain-lain terjadi. Ya, ada PBB. Apalagi zaman dahulu, zaman perang yang nggak ada PBB, sehingga siapa kuat dia menang. Makanya memang dulu tuh masanya adalah ekspansi. Kalau nggak Anda ekspansi, Anda akan diekspansi. Buktinya apa? Kerajaan Persia yang awalnya kecil dan Romawi awal kecil ditambah besar. Kenapa? Karena mereka melakukan ekspansi. Lama-lama ya mereka akan ekspansi daerah kaum muslimin. Makanya sebelum itu terjadi, umat muslimin juga melakukan perlawanan, fight back guys. Nah, itu logikanya. Ini memang persaingan kekuasaan waktu itu memang. Ya, juga saya kiri. Nah, ini saya pengen sampaikan ya. Karena tahu kisah 3 kerajaan. Nah, kisah 3 kerajaan ya waktu itu ini Anda harus paham ya logikanya. Jadi ada 3 kerajaan ya di Cina kuno ya. Saya suka sejarah sama kisah-kisah kisah-kisah kerajaan. Jadi di situ ada 3 kerajaan yaitu Wu, Wei dan Su. Nah, jadi awalnya belum ada 3 kerajaan ini. Cuma ada waktu itu kan di masa pemerintahan Kaisar Han yang berlangsung sekitar 4 abad atau 8 abad, saya lupa guys, 800 tahun. Nah itu kan kolaps karena Raja Indra ini lemah guys, posisinya nggak suka raja sebelumnya, lagi raja pertama Liu Bang yang berhasil mempersatukan Cina di bawah satu dinasti yaitu dinasti Han. Nah karena raja terakhir ini lemah sehingga para warlord atau orang penguasa setempat tuh memberontak dan ingin berkuasa masing-masing, dan mereka tentu pengen menguasai Cina untuk diri mereka masing-masing. Mereka nggak mau lagi tunduk di bawah raja. Apalagi juga ada pemberontak serban kuning atau Yusufan gitu kan. Nah, ini Cina dalam keadaan chaos. Nah, semuanya berlomba untuk untuk menyatukan Cina, untuk menjadi penguasa tunggal Cina gitu kan. Semuanya berlomba.
hingga akhirnya mereka berperang puluhan tahun gitu kan. Nah, satu sama lain, sehingga tersisalah 3 kerajaan besar, yaitu Wu, Wei, dan Su. Nah, karena mereka sudah berperang habis-habisan sehingga tinggal 3 kerajaan, itu mereka kehabisan sumber daya. Karena waktu itu sumber daya paling besar itu adalah makanan. Beda sama sekarang, makanan tuh nggak seperti dulu kebutuhannya. Contoh, Anda untuk menghancurkan satu kota saja, kayak Amerika membom atom Hiroshima Nagasaki, mereka nggak perlu ngerahkan banyak pasukan. Mereka cukup kerahkan 2-3 pesawat bawa atom, habis itu Hiroshima Nagasaki. Nah, perang sekarang mah beda sama perang dulu, ya kan? Dan perang sekarang lebih cepat. Anda untuk meruntuhkan satu kota ya, Anda tinggal tadi itu bom atom habis. Perang bisa selesai dalam waktu hitungan jam. Ya kan? Sehingga nggak butuh makanan sebanyak itu. Nah, dulu ya belum ada teknologi itu nggak ada, bom atom belum ada, senapan peso-pesoan belum ada gitu kan, meriam belum ada dulu kan. Nah, otomatis karena hal itu belum ada di zaman Tiongkok kuno itu kan, itu belum ada guys, pistol belum ada tuh di Tiongkok, Tiongkok belum ada pistol, itu zaman kemudian ya kan, pistol belum ada, itu meriam belum ada. Ini memang betul-betul senjatanya hanya pedang, tombak, panah, itu saja guys. Nah, jadi misalnya kayak yang ada hanya pasukan darat, pasukan laut, memang orang dipakai atau kapal. Kalau di darat itu orang yang perang atau naik kuda, sambil naik kuda. Nah, jadi betul-betul manual. Nah, ingat, berarti butuh sangat besar pasukan darat, yang besar. Nah, itu kan mereka butuh makan, ya kan? Nah, kalau musuh misalnya 100.000 orang pasukannya, kita harus kok bisa minimal sama 100.000. Kok bisa 2 kali lipat kan untuk lebih menjamin kemenangan. Nah, itu berapa anda pikir kasih makannya itu sebanyak itu? Berapa sehari? Sehari 2 kali 3 kali makan. Untuk berapa orang tadi? 100.000 orang kan? Ya kan? Nah, tekor itu baru kalau perangnya 1 hari tuntas lah guys. Tapi sayangnya tidak mungkin perangnya 1 hari tuntas, ya kan? Mustahil kecuali musuhnya betul-betul lemah gitu kan. Nah, biasanya perang itu makan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Bahkan ada yang bertahun-tahun mungkin ya. Karena ada musuh yang susah dikalahkan, dan mereka tuh ketika mau kalah mereka mundur, mereka nyusun kekuatan lagi gitu kan, jadi nggak sempat ditumpas habis gitu kan, dari kalah habis yang sempat. Nah, itu tentu membutuhkan sangat besar sumber daya, gitu kan. Nah, pada periode perang itu rakyat pasti menderita. Kenapa? Karena mereka diambil padi mereka tuh lebih banyak pada seharusnya. Kenapa? Untuk biaya kebutuhan perang. Nah, tentu ketika perang yang panjang melelahkan itu berlalu hingga tersisa 3 kerajaan, mereka kan sudah lelah, ya kan? Rakyatnya juga sudah lelah. Makanya waktu itu kerajaan Kaukau itu membuat kebijakan bahwa kita tidak akan perang dalam waktu 10 tahun. Jadi kita tuh 10 tahun ini ngapain kita? Yaitu rakyat kecil yang petani dibebaskan dari dari pajak selama 3 tahun agar mereka tuh pulih lagi ekonominya, sehingga mereka pulih lagi kuatannya untuk menghasilkan padi lebih banyak. Nanti tahun ketiga baru kita mulai kenakan pajak lagi, ya kan, untuk persiapan perang 10 tahun depan. Nah, intinya adalah waktu itu semuanya begitu prinsipnya, damai. Tapi damai mereka tuh punya planning, nggak damai selamanya. Mereka berencana damai itu dalam periode waktu tertentu untuk mengembalikan kekuatan mereka yang telah habis sumber daya mereka ketika perang sebelumnya. Sumber daya habis, pasukan habis itu kan, mereka berarti pasukan baru lagi untuk mengembalikan jumlah ke kemarin itu. Karena ketika perang-perang sebelumnya itu kan pasukan banyak kurang, banyak mati. Nah, sehingga perlu dikembalikan lagi jumlah pasukannya dan kekuatannya dengan latihan dan segala macamnya. Nah, jadi kan otomatis itu mereka meyakini bahwa ini akan damai selama minimal maksimal atau kurang lebih 10 tahun. Nah, jadi tapi mereka ada tapi kayak Kaukau itu cerdas. Jadi dia hanya 10 tahun. Nah, tapi Zhuge Liang lebih cerdas lagi guys. Zhuge Liang itu adalah waktu itu dikenal sebagai presiden militer yang paling cerdas gitu kan. Ahli taktik strategi yang paling cerdas pada zaman itu. Zhuge Liang namanya kan. Nah, jadi dia itu bergabung di kerajaan Shu. Dan kerajaan Shu ini ceritanya saya sampaikan di konten saya. Nah, raja kerajaan Shu ini namanya Liu Chan. Dia adalah raja yang lemah dan maaf ya agak bodoh gitu. Karena diajarin nggak bisa gitu guys. Bahkan ayahnya Liu Bei itu sampai marah itu. Mukul tangannya tinggal merah-merah dan memar guys. Pakai penggaris yang keras gitu kan, pakai kayu yang keras gitu. Nah, tapi dia nggak kapok-kapok, masih kerjanya main aja, main kriket gitu kan. Kriket tuh kayak belalang gitu guys, adu belalang kriket.
masih main itu, lalu ibaratnya malas lah belajar gitu kan. Nah, di waktu itu ayahnya meninggal, sehingga anaknya inilah yang dikasih warisan, ahli waris tahta gitu kan. Nah, walaupun sebenarnya raja ini meminta juga Liang, karena dia tahu anaknya ini sangat bodoh gitu kan, Liusannya sangat bodoh, bahaya sebenarnya. Tapi juga Liang memang loyal dan nolak, nggak bisa, tetap harus anakmu jadi raja. Mungkin kalau saya berarti saya khianat kepada anda itu. Akhirnya Liu Beng merestui anaknya jadi ini, tapi tetap dibimbing oleh juga Liang. Karena dia tahu anaknya tuh butuh bimbingan dari orang pintar kayak juga Liang, biar anaknya jadi pintar juga kayak juga Liang gitu kan, nggak bodoh kayak sekarang. Nah, juga Liang waktu lagi damai itu memutuskan untuk menyerang Wei. Dia tahu Wei ini yang berbahaya, karena Wei ini yang selalu begitu di masa lampau, yang paling bagus dalam menyiapkan makanan. Jadi kalau ini sempat 10 tahun lagi nih yang Wei paling kuat nih, maka sebelum terjadi dia akan serang Wei duluan. Karena waktu itu posisi Wei lebih kuat daripada Wu gitu kan, sehingga Wei yang perlu dihancurkan duluan. Nah, dia mempersiapkan ekspedisi dengan pasukan yang banyak menuju ke daerah Wei yang jauh. Dan ingat ya, perang dulu itu nggak kayak sekarang. Sekarang Anda bisa pakai mobil, cuma butuh bahan bakar atau pesawat yang bisa untuk banyak pasukan itu ya. Dulu nggak ada. Anda menempuh perjalanan dari satu tempat ke tempat lain itu jauh sekali. Sehingga di perjalanan Anda kan lebih lama dan butuh makanan lebih banyak. Kalau mereka naik pesawat langsung sampai, buka makanan dari butuh mungkin ketika berangkat itu kan. Mungkin sekali makan aja. Tapi kalau ini naik kuda, jalan kaki ke daerah kota musuh kan butuh makan waktu. Sehingga akan boros lah sumber daya makanan gitu kan. Nah, lalu yang tadi itu dia mencari untuk menyerang Wei. Tapi Liu Chan ini yang betul-betul nggak ngerti apa-apa. Dia mengatakan, ini kan kita lagi damai, kenapa kamu serang Wei? Juga Liang katanya kan, kenapa? Kata Liu Chan, kita nggak damai nih, udahlah damai aja. Liang mengatakan, jangan, ini gini ya. Juga Liang mengajarkan bahwa nggak ada kedamaian kalau Cina belum bersatu. Dalam artian tidak ada kedamaian kalau masih ada yang berambisi untuk menguasai Cina. Contohnya kayak kerajaan Wei itu dengan kaum-kaumnya, dan kerajaan Wu dengan sungguhannya. Makanya tidak bakal ada kedamaian sebelum semua Cina disatukan oleh satu bendera. Makanya Zhuge Liang mengambil inisiatif menyerang Wei, gitu kan. Nah, jadi itu membuktikan bahwa ketika zaman perang itu kalau mereka sistemnya ekspansi, ya kita harus ekspansi juga. Kalau mereka tambah kuat, kita tambah lemah, habislah kita mudah diremukkan gitu guys. Ini adalah ketika zaman perang ya ada perang, ya kan? Ada perang, nggak bisa zaman perang ada perang, apalagi kalau daerahnya terancam gitu kan. Nah, itu poinnya guys ya, harus paham ya. Jadi waktu itu memang berlaku jihad, sama kayak waktu kita jihad mengusir penjajah Kristen Belanda, Portugis, Inggris, itu ya jihad namanya. Bukan dengan dakwah, bukan kita dakwahi ke Belanda, kita dakwahi dengan pedang guys. Jadi ada momen pakai pedang, ada momen kita sama dakwah saja. Itu harus dipahami gitu kan. Katakan Islam disebarkan dengan pertumpahan darah, memang benar. Pada saat maju menawarkan peperangan, kita tawarkan Islam dulu. Lalu kayak di Mekah itu kalau tidak diperangi, ya Mekah akan selamanya dikuasai berhala. Ya, rumah Allah ya, Ka'bah itu akan terus dijadikan tempat berhala. Karena mereka tidak bisa didakwahi, harus diperangi. Nah itu poinnya guys. Dan umat Islam pun di sana nggak bisa hidup. Kenapa? Akan dibully, akan dihabisi. Banyak tuh sahabat Nabi yang dibunuh. Yang ada sahabat namanya itu salah satu sahabat perempuan yang awal masuk Islam itu, dia sampai bapak ibunya dari siapa tuh sahabat Nabi ya, itu ibunya bahkan sangat keji dibunuh guys. Jadi itu semacam besi panas sampai itu kan yang tembus dari sampai mana gitu guys. Nah, jadi luar biasa kejinya. Nah itu harus diperangi gitu kan. Nah jadi guys ya, temosikonnya gitu lah, semua orang tuh diperangi enggak. Jadi paham ya logikanya. Kalau sekarang tidak ada gitu, ngapain kita perangi? Jadi tergantung masa dan kapan sikonnya. Jadi Islam tuh nggak sembarangan. Ya ada masa-masa kita harus perang, ada masa-masa kita harus damai dan dakwah saja guys. Itu poinnya. Tidak bisa Islam, tidak bisa orang jihad kalau tidak tawarkan nih, kecuali kalau kita diserang tiba-tiba. Kalau untuk ekspansi, syarat mutlak disepakati oleh jumhur ulama, harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak baru jizyah, upeti. Kalau mereka nolak baru perang. Dan ini tanpa nunggu kita diserang, memang ini ekspansi. Ya, ekspansinya kapan? Yang usah kali ekspansinya maksudnya adalah ketika memang masa ekspansi. Ya,
masa perang. Kalau nggak masa ekspansi ya jangan ekspansi dengan cara pedang, itu maksudnya guys. Jadi ekspansi pada waktu itu yang berlaku adalah ekspansi dengan pedang, nggak bisa ekspansi dengan dakwah. Kenapa? Karena wilayah Anda akan jadi target terus. Jadi Anda tuh kalau Anda nggak nyari tidak memperluas kekuasaan, Anda akan habis guys. Itu poinnya ya. Intinya adalah ya begitu. Zaman itu intinya ikut zaman guys. Kalau kayak sekarang zaman damai ya tidak perlu cara begitu kan. Cukup mendakwah. Tapi zaman dulu memang zaman perang. Nggak bisa Anda cuma dakwah saja. Kamu tidak diserang, memang ini ekspansi. Ini tanpa kamu tidak diserang, memang ini ekspansi. Memang ekspansi Islam, disebarin Islam itu, gitu kan? Kalau mereka nonton terjadi peperangan, ini memang peperangan. Satu masalahnya ikhwas sekalian dan akhwat, kita meninggalkan jihad, tapi jihad yang benar ya. Artinya kita harus tahu memang ini ibadah dalam agama. Jadi jihad benar. Jihad benar tuh bukan hanya caranya, tapi juga waktunya, situasi kondisinya gitu loh, ya kan? Jadi cara, situasi, kondisi semua harus benar. Jangan caranya saja benar, tapi dilakukan pada situasi kondisi yang tidak benar, guys. Nah, harus tidak cocok gitu kan. Harus tahu memang ini ibadah dalam agama. Artinya kita harus tahu memang ini ibadah dalam agama. Jangan karena kita dikatakan teroris lalu kemudian kita tidak berani jihad. Enggak. Nah, jihad sekarang adalah jihad dalam bentuk lain, yaitu dakwah, kritik, ya kan, dan segala macamnya. Beda sama jihad zaman dulu. Nah, jadi gini. Waktu itu kalau Anda pernah main game nggak? Ya. Contoh kayak game Total War. Makanya sering main game, guys. Juga selain belajar sejarah, juga main game. Game itu dia ngajarin sejarah. Di waktu itu saya ingat betul, saya main game Total War Attila itu, guys. Total War Attila sama Total War Roma ya. Nah, itu Anda tahu ya. Itu kita bisa milih antara kerajaan Romawi, ya kan? Ya, lalu kerajaan Persia, juga kerajaan lain gitu kan. Nah, itu mencerminkan kerajaan pada waktu itu. Nah, jadi kerajaan Romawi ini itu ada agama, yaitu Kristen, Katolik. Kerajaan Persia itu ada agama namanya Zoroaster, menyembah api. Nah, yang lain juga begitu, ada agama masing-masing gitu kan. Nah, jadi kita tuh waktu main game itu kita disuruh untuk mengembangkan kekuasaan ya, untuk menguasai, jadikan satu. Jadi Roma tidak ada lagi, Persia nggak ada lagi, yang ada satu berkuasa. Kenapa? Kalau nggak gitu semua akan perang terus karena tidak ada satu pemimpin. Karena ada tiga pemimpin waktu itu yang besar ya, yang saling berebut dengan satu sama lain. Dua lah waktu itu, cuma ada yang besar itu cuma Roma dan Persia. Nah, jadi cara politik kita bagaimana waktu itu kan? Apa kita tuh lebih dominan ke penyebaran agamanya kah? Atau ke politik perannya? Nah, itu poinnya. Artian agama masuk dalam hal ekspansi pada waktu itu, dan ini logis sekali sesuai dengan yang disampaikan sekali bahwa ini untuk masa itu gitu. Ini sama kayak di gamenya, di nyata nggak begitu. Jadi memang orang Romawi ini memang berlomba-lomba dengan orang-orang Persia untuk menyebarkan agama mereka. Orang Persia dengan ajaran menyembah apinya, orang Romawi dengan Katoliknya. Nah, masa umat Islam diam saja? Nah, itu adalah perlombaan seperti itu gitu. Beda sama sekarang gitu kan. Nah, jihad itu, tapi pada tempatnya dan waktunya, gitu kan? Pada tempatnya dan waktu. nah, pada tempat dan waktunya. Kapan jihad? Dia sekali lagi ngomong bukan jihad kayak saya tadi ya, kan jihad itu global, tapi dia sedang ngomong tentang jihad yang spesifik, yaitu jihad dalam medan perang. Nah, kan dia katakan nih, tapi pada tempatnya dan waktunya, nggak asal-asalan gitu loh. Waktu itu memang tepat kenapa? Karena waktu itu ya ada dua kerajaan besar yang saling berlomba menyebarkan agamanya, yaitu Roma dengan Katoliknya dan Iran dengan agama menjapinya. Sehingga Islam itu tidak bisa berdiam diri saja, guys, gitu. Karena kalau udah berdiam mereka akan habis gitu kan. Makanya mereka berjihad dengan pedang pada waktu itu, karena memang itu masanya begitu, guys. Pertama Allah SWT mengatakan kalian harus punya persiapan, keterampilan untuk berperang, dan itu untuk menakut-nakuti musuh-musuhnya Allah. Memang dianjurkan, bukan untuk terorisme.
tapi untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Karena kayak sekarang kita hanya membela, gak ekspansi kayak kemarin dengan pedang. Makanya cara membela paling baik adalah kita show power, ya. Show power biar orang tuh mikir untuk ngapain kita. Itu adalah perang terbaik. Jadi daripada ujung-ujung kita melakukan peperangan, mending kita menakuti mereka dengan misalnya kayak, makanya lihat ya, banyak itu kayak artis kita atau Panglima TNI itu kan badan besar, fitness. Itu biar musuh tuh tidak musuh takut sama mereka, sehingga musuh akan berpikir untuk menyerang mereka gitu, sehingga aman jadinya kan. Nah, jadi kita harus belajar berkuda, belajar memanah, dan fitness kalau perlu, kuatkan fisik biar musuh itu segan sama kita, sehingga mereka tuh tidak menyerang kita gitu guys, gitu loh ya kan. Jadi kita tuh menakut-nakuti mereka gitu loh di zaman damai ini ya kan. Ya gunanya baiklah agar kita tidak dibully terus gitu kan. itu asasnya jihad, kata Nabi SAW, siapa yang berperang ya untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Memang itu targetnya. Pertanyaannya, Tapi tadi kan sekali jangan lupa dia menyampaikan bahwa tergantung tempat dan waktunya. Jadi bukan hanya jihad angkat pedang, tapi harus lihat tempat dan waktunya guys. Betul logikanya. bolehkah saya membunuh orang yang menghina Nabi SAW? Kalau kita kembali ke dalil, boleh. Kalau kembali ke dalil, boleh. Nabi SAW pernah menyuruh para sahabat membunuh Ka'ab bin Ashraf. Baca dalam riwayat Bukhari. Kenapa? Ka'ab bin Ashraf ini selalu menghina Nabi SAW. Selalu menghina Nabi. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mau bunuh orang ini buat saya? Bunuh orang ini buat saya. Buat saya. Buat saya. Ponakannya Ka'ab mengatakan saya. Lalu pergilah mereka lalu menyelesaikan 3-4 orang pergi membunuh Ka'ab bin Ashraf. Artinya kita punya kesiapan, punya pemahaman ilmu, kapan dibutuhkan kita. Jadi gini ya, Nabi itu ya melakukan itu pada yang musuh-musuhnya, nggak semuanya guys, hanya berbahaya saja. Nah siapa ini tentu berbahaya, maka dilakukan seperti itu ya. Tapi ingat ya, banyak Nabi itu banyak tempat tuh ketika musuhnya itu berbahaya, Nabi biarkan. Contoh ketika Nabi itu oleh penduduk saya lupa ya, penduduk kota Yastrib atau kota apa itu kan. Jadi situ mereka melakukan hal luar biasa pada Nabi. Ya mereka melempari Nabi dengan batu hingga berdarah, melempari kotoran dan segala macam, sampai Jibril menawarkan pertolongan. Ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau kamu Anda mau dan mengizinkan, karena Jibril juga marah gitu kan, izinkan saya untuk membalikkan negeri ini. Dan Muhammad tahu mereka ini cuma khilaf ya, mereka ini tidak berbahaya, mereka hanya umat yang khilaf. Maka Nabi katakan tidak, mereka hanya nggak tahu dengan apa mereka lakukan. Jadi beda ya, tahu dengan tidak tahu tuh beda. Nah yang tadi ini dibunuh karena dia tahu dengan perbuatannya, yang tadi itu mereka nggak tahu dengan perbuatannya gitu kan. Nah makanya Muhammad tuh melarang Jibril melakukan hal aneh. Juga di mana tempat Muhammad tuh banyak mengampuni orang guys, banyak ya kan. Nah, bahkan kayak Anda tahu ya, Nabi Muhammad tuh pernah berutang sama seorang Yahudi. Utangnya sedikit cuman gitu kan, itu karena Nabi itu bukan numpuk kekayaan ya, karena orang-orang kaya kalau memang numpuk kekayaan ya dia nggak perlu berutang guys. Nah, saking biasanya Nabi di sana dia sampai kurang uang butuh ngutang gitu. Nah, jadi dia minjam berapa saya lupa itu. Nah jadi sang Yahudi ini udah lama pengen masuk Islam, tapi sebelum masuk Islam dia pengen meyakini akhlak Nabi seperti apa. Makanya, tapi dengan resiko ya. Nah, Nabi itu ya ketika ceramah dia datang, ya dengarkan di belakang. Nah, tiba-tiba Nabi itu lagi udah selesai ceramah, dia tiba-tiba datang ke tempat Nabi dan langsung mencekik Nabi pakai kayak semacam shawl atau apa tuh ya, selendang yang pakai Nabi. Pakaian apa yang pakai Nabi, dicekik lah gitu kan. Nah, banyak marah, masuk Umar katakan, ya Nabi, ya Nabi Muhammad, izinkan saya untuk lepas dari orang ini, karena kurang aja sama Nabi itu kan. Nah Nabi jangan Umar, jangan diam jangan gitu kan, kata Nabi kan. Lalu Nabi bertanya, kenapa kamu mencekik saya? Kata saya Yahudi kan, kamu punya utang sama saya Muhammad gitu kan, saya mau utang kamu dibayar. Ini udah awalnya harus dibayar. Ternyata kan belum waktunya, ya belum waktunya sesuai dengan perjanjian, ya kan. Nah, nggak mau tahu, pokoknya bayar tadi kan. Nah, akhirnya Nabi Muhammad mengalah. Nah, ya sudahlah, ya kan. Nah, dia bilang Umar,
tolong antar orang ini ke Baitul Mal, kasih dia, bahkan Nabi Muhammad diganti dengan dua lipat apa tiga lipat gitu ya utang yang Nabi pinjam itu. Antarkan dia Umar, antarkan dia ke Baitul Mal ya. Baitul Mal adalah tempat penyimpanan zakat kaum muslimin. Ambilkan dia haknya dia kali dua. Ini Nabi kalikan dua apa tiga itu guys. Utangnya itu dikali dua. Kan enak seperti kan. Nah, itu perintah Nabi untuk seperti itu kan. Apa tadi ya? Untuk aduh memberikan ya gitu lah itu guys. Saya lupa dia mau apa gitu kan. Udah ngantuk nih guys, udah subuh sana. Jadi dia ya gitulah kan. Nah, jadi Umar heran kok gitu Nabi kan. Tapi Umar kan ikut aja karena dia tahu Nabi itu jangan dibantah gitu kan. Pergilah Umar dengan Yahudi ini untuk ngambil utang yang dibayar Nabi Muhammad melalui akhirnya berarti kan dia Nabi Muhammad pinjam ke Baitul Mal gitu kan. Nah, jadi dikasih lah 2 kali lipat serupa guys. Nah, Umar sungguh-sungguh karena akal kamu ya, udah kamu begitu utang kamu dibayar lebih lagi kan. Nah, ini kata Yahudi akhirnya ngaku pada Umar kan, Umar, aku sebenarnya mau masuk Islam, aku udah lama mau masuk Islam, aku udah tahu siapa itu Nabi kalian, dia orang jujur dan segala macam, tapi aku pengen kepastian yang mata kepala sendiri. Maka tadi aku melakukan tes ya kan, aku pura-pura cekik beliau dan segala macam. Ternyata beliau memang orangnya ini akhlaknya mulia, dia tidak dendam dengan saya, dengan aku, kata orang Yahudi ini kan. Bahkan dia tidak mau ke aku gitu, dia melakukan yang baik, bahkan aku dikasih ganti-ganti 2 kali lipat itu kan. Nah, makanya dia masuk Islam guys, karena dia tahu akhlak Nabi luar biasa gitu kan. Kan siap untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Ini yang dimaksud. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam dikembangkan dengan permadara, katakan iya. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam dikembangkan dengan Jangan lupa tadi ada keterangan sesuai tempat dan waktunya. Ya tempatnya kapan? Tempatnya ketika jadi medan perang. Ada orang-orang sering berebutkan kekuasaan. Nah, di situ tempatnya. Kapan? Ya saat itu terjadi. Nah, kalau sekarang nggak guys. Sekarang nggak terjadi gitu. Indonesia mana-mana saja gitu kan. Tapi kalau sudah terjadi kayak waktu itu di mana kerajaan Romawi Timur Barat itu tambah besar dan kerajaan Persia tambah besar, sehingga kita terjepit tengah-tengah itu. Nah, makanya di situ kita boleh berperang guys. Dalam konteks itu kan. permadara, katakan iya. Wah, luar biasa. Ustadz Basalamah mengatakan bahwa Ustadz Khalid seperti orang ketakutan untuk berkata bahwa Islam disebarkan dengan pedang. Ustadz Basalamah dengan berani membongkar bahwa berperang melawan orang yang Nih ya, kita bahas nih ya nih. Ustaz kali mengatakan bahwa membunuh yang tidak seagama adalah ibadah sia. Ya maksudnya itulah membunuh tidak dalam waktu perang juga. Ini mau kapan waktunya ya ibadah membunuh orang yang tidak seagama. Ya, bebas waktunya. Tapi kita beda. Islam itu ya waktunya bebas hanya ketika mereka memerangi kita. Kalau tidak nggak boleh kita lakukan. Jadi membunuh yang tidak seagama adalah bagi ibadah bagi Islam itu poinnya harus diluaskan lagi. Jadi Nabi itu Ustaz kali ini belum lengkap penjelasannya. Tadi kan dia katakan bahwa sudah lengkap gitu kan. Teman lagi tadi apa nggak sadar bahwa Ustaz kali mengatakan bahwa tergantung tempat dan waktunya gitu. Dia nggak sembarangan guys. Ya kan? Jadi membunuh dan yang tidak seagama adalah pada tempat dan waktunya, yaitu misalnya ketika perang. Ya kan musuhnya sudah tidak menyerah ya gimana lagi? Itu yang musuhnya menyerah ya kita ampuni dan kita kasih tahanan itu yang layak. Apa kita makan mereka makan juga gitu guys. Nah bahkan mereka di penjara itu dihormati gitu kan, diperlakukan sebagai tamu gitu. Ya, intinya adalah diperlakukan yang baik lah gitu kan di penjara itu. dasar agama adalah ibadah dalam Islam. Ternyata, segala kejahatan yang dikatakan Ustadz Khalid tentang Syiah dilakukan oleh agamanya sendiri. Pertama, Ustadz Khalid Islam tidak melakukannya dalam masa damai, tapi dalam masa perang dan untuk mempertahankan diri, karena kerajaan Roma dan kerajaan Persia itu ekspansi terus yang akan berefek pada agama Islam. Nah, kalau Syiah tidak, masa damai pun mereka seperti itu guys gitu. Jadi harus bedakan ya antara Islam dan Sunni Syiah itu beda guys. Jadi tapal ini yang ngerti dengan hal itu kan. berkata bahwa Syiah adalah agama yang mengajarkan berdusta, tetapi ternyata agamanya sendiri juga mengajarkan berdusta. Kedua,
kedua, Kita apalagi nggak paham ya, bedakan dusta ya antara yang dilakukan Syiah dengan dusta yang dilakukan oleh kaum muslimin, dia nggak paham gitu. Bedanya apa kan? Ustadz Khalid berkata bahwa Syiah adalah agama yang beribadah dengan membunuh orang yang tidak seagama, tetapi ternyata agamanya sendiri juga beribadah dengan membunuh orang yang tidak Dia nggak paham dia. Ini beda konteks dan beda zaman. Ya, yang pertama adalah ya membunuh yang tidak beragama seagama itu udah bagi muslim ya, membunuh yang dalam hal tidak dalam berperang lagi masa damai ya. Tapi kalau lagi masa perang ya nggak apa-apa membunuh, karena yang pelaku masa perang adalah membunuh atau dibunuh guys, itu logikanya. agama. Ustadz Basalamah telah berhasil membuat Ustadz Khalid seperti maling teriak maling. Jadi, perdebatan kali ini secara resmi dimenangkan dengan telak oleh Ustadz Basalamah. Enggak, salah. Ustadz Khalid Basalamah itu nggak membuat Ustadz Basalamah itu ya, nggak membuat Ustadz Khalid itu seperti maling tidak maling, enggak. Tapi malah saya di komentar saya membuat Temparagi itu seperti maling tidak maling. Dia maling sebenarnya ya, nuduh pula Ustadz Khalid begitu, ya kan? Dia sedang berbohong itu adalah Temparagi yang sedang takiyah gitu kan. Ya bukan Ustadz Khalid Basalamah yang berbohong, Temparagi ini yang sedang berbohong kali ini. Mengatakan sesuatu tidak pada tempatnya, karena nggak ngerti perbedaan itu gitu kan. Lama. Oke, sekarang kita akan mendengarkan apa yang ingin dikatakan oleh Ustadz Khalid tentang kekalahannya. Jadi ahli sunnah tidak ada yang mengkafirkan sahabat, tidak ada yang mengatakan Quran kurang, tidak pernah mau memerangi orang-orang yang mengatakan dirinya Syiah, itu kan didakwai. Tapi kalau kita balik orang Syiah, mengkafirkan sahabat, Aisyah, Abu Bakar, mengatakan Quran kurang, menghalalkan darahnya kaum muslimin dari ahli sunnah, dan fakta lapangannya ada. Ratusan ribu orang dibunuh di negeri Syam, di Syria, di Irak, sekarang masuk ke Yaman. Ya wajar saja gitu kan keputusan yang diambil oleh. Bukan dalam masa perang ya. Makanya ketika umat Islam melakukan seperti itu, baru mereka perangi balik. Ingat ya, bukan umat Islam pemicu perangnya, tapi Syiah. Ya, karena mereka tuh membunuh dalam masa damai. Tapi kalau ketika kita dalam perang ya, itu nggak masalah gitu. Kecuali kita melakukannya nggak boleh pada serdadu yang sudah menyerah, nggak boleh guys. Pemimpin Saudi sekarang membawa nama kaum muslimin, ini berbahaya, akan membantai umat Islam, nanti akan membuat masalah, maka diseranglah gitu kan. Dan sekarang sudah fatwa disepakati oleh para ulama sunni, ahli sunnah di dunia, Allah alam Indonesia. Karena saya lihat satu-satunya negara yang tidak ikut Indonesia saja. Malaysia pun sudah ikut sekarang gitu kan. Melihat ini adalah memang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini orang-orang yang bugat, orang yang membuat kerusakan di muka bumi, nggak boleh dibiarin. Oke, terima kasih Ustadz Khalid. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Jadi ketika ini Syiah itu ya di Suriah itu sudah udah menyerang kaum muslimin, udah jelas-jelas memerangi kaum muslimin, juga di Iran gitu kan, terhadap Irak, bahkan membunuh Saddam Hussein. Nah itu kita wajib memerangi karena kita diperangi, udah tiba masanya memerangi mereka gitu kan. Nah, tapi kalau mereka damai ke Indonesia itu nggak boleh kita perangi. Indonesia ini kan damai, nggak boleh kita perangi. Nah, tapi kita tahu mereka takiyah, ya kita nggak bisa diperangi gitu guys. Kecuali mereka, ini kita tinggal nunggu aja mereka memerangi kita, baru kita perangi balik guys, untuk mempertahankan diri gitu kan. Ustadz Khalid sebenarnya sedang takiyah. Sebenarnya ada banyak catatan sejarah sejak zaman dahulu kala bahwa Sebenarnya sedang takiyah itu adalah tanpa lagi ya. Ini video dia itu semua takiyah semua guys ya, dusta semuanya. ini sering menyerahkan Syiah. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa cara yang digunakan oleh Ustadz Khalid adalah pola berulang yang dilakukan terhadap semua agama lain. Kita ya memerangi Syiah setelah mereka yang memerangi kita duluan gitu loh. Bukan kita mulai duluan ya, jangan salah gitu. Maka apa aja sesuatu yang benar. Yang pertama, pura-pura menjadi orang baik dengan cara menyembunyikan segala kejahatan yang pernah dilakukan. Kita tidak pernah pura-pura jadi orang baik, apalagi menyembunyikan kejahatan, tidak. Ya, itu adalah kelakuan Syiah. Ya, pura-pura jadi orang baik, padahal mereka menyembunyikan kejahatannya dengan mengalahkan dari kita. Itu namanya yang masuk poin pertama. Sama kita bahas lagi. Pura-pura jadi orang baik nih, ya kan? Ya, tapi faktanya malah menunjukkan kejahatan. Itu kejahatan apa? Ya dusta. Dia berkata dusta ini. Jelas Ustadz Khalid itu dan Ustadz Khalid Basalamah satu orang. Malah pisah jadi dua. Ustadz Khalid dan Ustadz Basalamah itu dusta guys. Itu dusta gitu kan.
membuat Ustadz Khalid Baslama yang satu orang jadi dua orang, gitu. Dengan pura-puranya satu namanya Khalid, satu lagi Baslama. Ini dusta. Baru aja videonya udah dusta mainnya gitu kan, apalagi materinya gitu lagi logikanya. Yang kedua, bermain maling teriak maling. Segala kejahatan yang pernah dilakukan dituduhkan kepada Nah, itu tambah lagi untuk kaum muslimin melakukan kejahatan takiyah, dusta. Padahal dia sedang dusta sekarang ini kan. Dia sedang dusta, guys. Nah, itu poinnya. orang lain. Yang ketiga, bermain korban. Berbicara seolah-olah dijahatin supaya punya alasan untuk berbuat jahat kepada orang lain. Nah, ini tambah lagi. Nah, poinnya masuk nih. Sama sekali di banyak kasus. Contoh yang paling dekat aja kemarin. Ketika saya bahas, bukan kemarin, tadi saya buat video itu dua, guys. Satu video yang sebelum ini adalah tentang perbuatan oknum di SMK 1 Tandun yang mengatakan binatang kalian kepada 15 orang murid Kristen. Nah, langsung dia serang itu kan. Kata aja ini harus masukkan penjara, lapor polisi. Itu harus minta maaf pada seluruh umat Kristen. Ya kan? Dia pelaku sebagai korban. Kami korban. Kami dilakukan seperti itu. Ya kan? Dikatakan binatang. 12 orang kami dikatakan binatang. Kan pura-pura jadi korban, pura-pura dijahatin. Ya kan? Padahal dia nggak sadar itu karena mereka tuh anak-anak itu ya ibadah tanpa izin. Yang seharusnya mereka belajar, mereka menggunakan kelas itu untuk ibadah tanpa izin, ya kan? Nah, itu poinnya di situ, guys. Jadi salah satu juga. Salah juga bapak itu yang mukul juga salah, sama-sama salah gitu kan. Nah, jadi mereka tuh bermain sebagai korban, padahal ya mereka yang jahat. Ini baru satu orang ya, oknum itu ya, guru otomotif, cuman kan mereka sudah sebegitunya, ya kan? Sudah wah, kan bapak itu melakukan sekali cuman, dan sekali yang terakhir pula gitu kan, keterangan dari pihak sekolah ini adalah perbuatan pertama kali dan terakhir gitu. Tapi mereka mengandung kita nama binatang juga di bapak tadi. Cuman bapak ini nyebutnya global, binatang kalian. Padahal itu bisa juga kucing kan. Tapi kalau dia spesifik mengatakan kita kata gurun gitu kan, kata gurun gitu. Itu bukan cuma pertama sekali, tapi terus-menerus hingga nanti tak kapan lah gitu kan, dilancarkan mereka kan. Ini kita tuh, dan mereka melakukan berjamaah. Bapaknya kan sendiri, dia melakukan berjamaah. Hampir semua umat Kristen yang apalagi kelompok Luis Pasifik atau apalagi melakukan hal itu gitu. Ya kan, menurut kita dengan kata gurun. Gak cukup situ, bahkan kita suci mengatakan kita adalah domba-domba hilang. Double, guys. Kita suci yang mengatakan kita binatang dalam bentuk domba hilang. Statement mereka mengatakan bahwa kita akan bergurun, guys. Dua binatang sekaligus, ya kan? Luar biasa. Tapi kalau kitab suci kayak nggak masalah kan? Karena kita tahu ya, itu kitab suci. Hak Allah kalau mengatakan orang luar Kristen, bukan luar Kristen ya, di luar pengikut Yesus adalah domba-domba hilang. Itu hal wajar. Tuhan kita nggak bisa bantah gitu kan? Bukan semata kita bisa lawan ke kemauan dia gitu. Tapi kalau Tuhan yang benar ya, poinnya, guys. Ini dia seperti itulah logikanya. Lain. Jadi, untuk teman-teman yang bertemu dengan orang-orang seperti Ustadz Khalid, sekarang teman-teman bisa paham kenapa mereka selalu menuduh kalian yang aneh-aneh. Semua yang mereka tuduhkan kepada kalian adalah apa yang mereka lakukan sendiri. Ya itu yang tambah lagi tuduh, kita nih radikal, ya kan, intoleran, teroris, ya kan, apalagi yang tadi itu takiyah, padahal dia melakukan itu semua gitu kan. Nah makanya dia orang ini pura-pura sebagai korban, guys. Padahal dia mereka ini pelaku ya sebenarnya. Mereka menuduh kalian supaya mereka merasa benar untuk terus berbuat jahat. Saya harus mengatakan bahwa agama seperti ini bukan agama yang baik. Kalau kamu sudah sadar bahwa agama seperti itu tidak baik, Langsung dia mengaitkan dengan agamanya, kan parah, guys. Ya kan? Parah nih, guys. Padahal agamanya nggak ngerti dia, makanya ngaji itu ngaji yang benar. Dengarkan BB Ustadz Khalid. Masa gitu aja nggak ngerti? Yang simple itu sekali sampaikan nggak ngerti bahwa itu ada tempat dan waktunya, nggak sembarangan, jihad perang itu nggak sembarangan. Masa dia nggak paham gitu kan? Ini luar biasa, guys. Jadi makanya apalagi ini tingkat kecerdasan di bawah rata-rata gitu kan. Parah nih orang, guys. Dia perlu banyak ngaji nih biar pintar gitu kan. lebih baik kamu segera keluar dari agama itu, karena agama itu akan membuat kamu menjadi orang yang jahat.
Buat teman-teman muslim yang merasa bahwa Syiah adalah agama yang berbahaya, ketahuilah bahwa orang dari agama lain juga melihat agama kamu adalah agama yang berbahaya, persis seperti kamu melihat Syiah. Ketika sedikit, kamu Kalau Syiah terbukti, Islam nggak terbukti. Tengok yang terjadi di Suriah, ya, Suriah pemimpinnya Syiah. Tengok yang terjadi di Iran dan Irak, pemimpin Iran Syiah. Tengok Indonesia, pemimpin Indonesia Sunni. Ada nggak orang-orang Syiah sama orang-orang Kristen Hindu Buddha Indonesia dilakukan seperti orang Sunni dilakukan oleh orang Syiah Iran, orang Syiah di Iran dan Irak, dan di Suriah? Kan tidak. Makanya saya katakan guys ya, yang melakukan Syiah itu terbukti, tapi yang dipesakan kepada umat Islam itu tidak bukti, alias fitnah dan hoax guys. Buktinya tepat lagi sekarang aman-aman saja, bisa bikin konten, bahkan kontennya terus-menerus menghina usaha kita kan, menghina usaha Khalid dan usaha lainnya, dan juga menghina saya Islam guys. Jadi ini bukti nyata hidupnya tanpa ragi dan bebas dia bikin konten menghina Islam, itu bukti bahwa Islam tidak pernah melakukan hal yang senaknya, yang melanggar hukum Indonesia ini, seperti yang dia tuduhkan itu kan. Tapi tidak jadi di negara-negara Syiah berkuasa guys. berpura-pura baik. Ketika sudah banyak, kamu baru memperlihatkan wajah aslinya. Kamu menindas dan membunuh orang-orang yang tidak seagama. Buktinya, Oh iya, kita di Indonesia udah banyak loh. Apa lagi? 86%. Udah berkuasa loh kita di Indonesia nih. Ya kan, presiden kita semua muslim, ya kan, kita punya organisasi besar Muhammadiyah. Ini siapa coba? Organisasi Kristen Anda yang menandingi Muhammadiyah itu mana coba? Nggak ada. Kita sudah besar, ya kan? Tapi ada yang kita melakukan itu tidak, karena kita bukan Syiah, gitu loh. Kita lagi ini dia buta guys ya. Kita berkuasa sekarang ini kita berkuasa ya, tapi kita tidak melakukan itu pada Anda kan. Buktinya dia bebas bikin konten itu kan, hina-hina Islam tiap hari, hina-hina ulama tiap hari. Makanya saya katakan tempat ini halu guys, halu. Kalau Syiah itu betul-betul terjadi di Iran sana dan Suriah sana betul terjadi. Tapi ini Indonesia tidak terjadi apa-apa loh gitu kan. Orang-orang kita pada ini bisa bebas buat konten menghina Islam, coba Anda bayangkan. Saking kita tuh kena fitnahnya begitu. Itu cuma fitnah. Karena contoh zakatnya tak lagi. Nggak usah kita ngomong yang lagi. Ini tak lagi masih hidup aman sampai sekarang gitu kan. Tahu guys ada alam tentang itu ya. kamu menindas dan membunuh orang-orang yang tidak seagama. Buktinya, di Afghanistan, Pakistan, dan lain-lain. Di Indonesia juga sebenarnya kamu menindas orang-orang. Di Afghanistan, Pakistan ya, saya katakan ya, tidak ada umat Islam itu membunuh orang-orang tidak beragama, nggak ada. Di Afghanistan tuh ya, yang terjadi adalah Rusia menyerang Afghanistan, Amerika menyerang Afghanistan. Nah itu tentu Afghanistan bela diri. Jadi yang masuk menjajah itu Amerika, ya Rusia, ya bukan orang Afghanistan yang menjajah Amerika sana enggak, gitu loh guys. Jadi yang lalu Pakistan tuh memang konflik dengan India, ya, tapi itu fair, perang dua negara, ya kan? Nah, dia adalah dia nggak paham gitu loh, ya kan? Apa jadi di Pakistan, apa jadi di di Afghanistan gitu kan? Nggak paham ya guys, bahwa muslim sana itu dizulimi, ya kan? Pakistan dizulimi India, ya kan? Sementara tadi saya katakan ya. Irak itu dizalimi oleh Iran, hal seperti itu guys, gitu loh. Orang yang tidak seagama dengan kamu. Tetapi, mungkin kamu pura-pura tidak melihatnya, kamu buta, atau kamu mengira bahwa semua orang adalah orang buta, sehingga bisa kamu tipu. Jadi, jika kamu berkata bahwa orang-orang Syiah, Ya faktanya tempat lagi Islam masih hidup bikin konten coba. Karena bayangkan ya, sebrutal ini dia menghina Islam ya, menghina nabi-nabi, para ulama, masih hidup dia. Masih enjoy, masih bisa bikin kartun guys, masih bisa cuap-cuap di kontennya coba, luar biasa kan? Jadi yang takiyah nih, dusta ini tambah lagi, nggak ada kejadian, coba. Makanya ya, aduh, ini orang betul-betul takiyah guys ya. Dia nih pura-pura sebagai korban, padahal dialah pelakunya, ya kan? Ya kan? Mana buktinya? Tanpa lagi ada yang ngapain dia juga, nggak ada. Orang bahkan nggak peduli sama dia, mau masuk penjara mau nggak peduli, penting kita dakwah terus itu kan. Makanya saya hanya buat video komentar, nggak pernah saya mau laporan ke polisi karena itu bukan dia Islam ya. Oke, dia seperti itu. Satu orang aja yang oknum itu ya, satu orang yang pertama dan terakhir mengatakan umat Kristen itu yang 15 tahun ini binatang ya, itu tidak terampun bagi dia. Kita mengampuni mereka guys, meskipun mereka tiap hari mengatakan kita tukar gurun ya,
kita mereka kita radikal terus kita nggak maafkan gitu. Itu beda kita sama mereka gitu kan. Adalah orang-orang jahat. Kamu juga adalah orang yang sama jahatnya dengan orang-orang Syiah. Kalau kamu tidak mau menjadi seperti orang-orang yang sama jahatnya dengan Syiah, mulailah berhenti melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Gimana kalau besok kita cari tempat lagi deh, ya kan? Tapi saya nggak itu ya dosa. Kita cukup ini hanya logika saja. Gimana kalau kita serang tempat lagi biar dia sadar, ya kan? Mungkin baru sadar dia kan. Lalu ditanya, kenapa kalian serang aku? Tapi kamu bilang kamu begini, masa kami bukti kamu begini gitu kan? Nah, itu guys, kalau dia mau gitu ya kita lakukan. Tapi kalau saya tidak usah guys ya. Ya memang Allah tuh menciptakan manusia dia bodoh gitu, bilang apa lagi? Jadi kebodohan dia tuh sudah nggak bisa berpikir lagi guys, udah susah berpikirnya. Memang inilah kebodohan yang hakiki, mau bilang apa lagi gitu kan? Berhentilah berdusta, dan berhentilah berperang melawan orang yang tidak seagama dengan kamu. Dan itu harusnya Anda berhenti berdusta. Dan berhentilah Amerika tuh memerangi negara Muslim. Kemarin Amerika tuh menyerang Irak dengan senjata bersama massal, fakta tidak ada terjadian. Amerika juga menyerang Afghanistan, ya kan? Berapa kali Amerika tuh memerangi negara-negara Muslim, belum lagi dari Eropa kan? Nah itu yang seharusnya kamu suruh berhenti gitu kan? Bukan kaum Muslimin, bukan orang Afghanistan yang mempertahankan wilayahnya, bukan orang Pakistan yang mempertahankan wilayahnya, guys. Itu logika berpikirnya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Oke guys, jadi itu bukti di video ini ya. Video lainnya adalah yang sebenarnya adalah yang semua poin disampaikan itu adalah itu mengena sangat kuat sekali pada dirinya. Dia yang takiyah, duduk kita takiyah. Dia yang pura-pura jadi korban, dia duduk kita jadi korban. Ya kan? Nah, itu poin di situ guys. Semua yang disampaikan dia itu adalah kena pas ke diri sendiri. Ini namanya adalah senjata makan tuan, dan itu terjadi di hampir semua video saya yang sudah saya komentari. Anda bisa lihat buktinya dengan nonton video saya yang lalu tentang tempat lagi. Anda akan disitu lihat buktinya. Dan selain bukti dari video ini ya kan. Oke. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.